Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Dan semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ya. Dan sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di pagi hari ini. Ya, sebentar, Bros. Ya. Selamat datang Ibu Elis, sudah bersama dengan kita dari kota Parepare. Puji Tuhan ya, senang sekali. Selamat hari Minggu Bu Elis. Ya, selamat pagi juga. Shalom, apa kabar Bu Elis? Puji Tuhan sehat. Amin. Saya tidak tahu jadwalnya, bilang ini saya kira tadi malam tidak ada ibadah. Ini juga saya tidak tahu. Untung ada masuk. Jadi kita Jadi ibadah Senin sampai Minggu ya. Iya betul, ibadah nggak libur Bu. Oh ya. Iya baik. Jadi baik makasih. Pagi maupun malam. Ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, selamat bergabung ya Bu Elis. Ya, amin. Ya, silakan host. Ya, dan sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di pagi ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Minggu 10 September tahun 2023, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 di Hong Kong dan pukul 23 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host saya sendiri, Ibu Rosalin dari Jerman. Dan kedua, worship leader pembicara Pastor John MA dari Kediri, praise and worship. Dan tiga, doa profetik oleh Ibu ADC, GLT Sidoarjo. Dan keempat, pengumuman Ibu Indriani dari Sidoarjo dan doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan keenam, selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih. Ya, Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru di mana kami dapat bangun dengan nafas dan kehidupan yang daripadamu di hari ini. Dan selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC, di rumah masing-masing. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu, agar kami dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungilah kami dan keluarga CLCC agar selalu dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa di pagi hari ini. Praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Dia Tuhan yang hidup, memberikan kita kehidupan sampai hari ini, dan mari kita syukuri. Ya, selamat bergabung Bu ADC, sudah bersama dengan kita pagi hari ini. Puji Tuhan, Dia anak Allah yang hidup. Yesus namanya, kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus.
Haleluya. Kita pujikan sama-sama ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Selamat pagi Ibu Wace. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong, memulihkan dia hidup, sebab dia hidup. Mari katakan sama-sama. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Imani, siapa yang sakit pagi ini katakan menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Mari angkat suaramu sama-sama katakan, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup, gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Kasih tepuk tangannya Maria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, Engkau yang menguji kami semua di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah mengerti setiap persoalan yang terjadi. Bahwa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari nyanyi sama-sama. Aku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang dulu ditata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang dulu ditata. Aku muliakan dan kuagungkan,
aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari yang mencintai Tuhan katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama katakan, aku nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Engkau layak disembah Tuhan. Kami diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis dan segala kekuatan musuh dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, Tuhan kita, Tuhan berkuasa sampai selama-lamanya. Karya terbesar dalam hidup kami, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengerjakan semuanya. Sama-sama, kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari angkat pujian bagi Tuhan, pujian dari hatiku.
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Semuanya angkat suaramu bagi Tuhan, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Semua katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Haleluya. Sungguh besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat suaramu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sungguh besar cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Amen, amen. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Guru Tikwalu dari Jerman. Kepada Bapak Guru Tikwalu dipersilakan. Ya, selamat datang Bu Indriani, sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Ya, Selamat shalom pagi. Pak Bruri. Selamat Ya. pagi. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Tuhan, pada hari yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kini tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan, yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus, dari awal hingga akhir, dan kuatkan dia, beri dia umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu, Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami
Mohon siapkan hati kami Ya, supaya Yesus. menjadi pendengar yang baik dan Amin. menerima firman yang disampaikan dan melakukannya setiap hari. Amin. Biarlah kuasa-Mu dan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah hanya rencana-Mu Tuhan Yesus dan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebutkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa sebelum firman disampaikan, sudah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman ya. Di sana waktunya malam jam 12, jam 11 malam ya. Puji Tuhan, hampir setengah 12. Kita di sini sudah hampir setengah 5. Luar biasa, puji Tuhan. Oke, selamat datang Bu Wace. Sudah bersama kita dan hari ini senang sekali kita boleh bertemu. Dan mari Bapak Ibu kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema yaitu rahasia tak terbatas kuasa kematian Yesus ya. Kemarin malam saya sampaikan bagaimana tentang rahasia kematian Yesus, ada kemuliaan di balik itu, saudaraku. Dan ini ayatnya tentunya kita akan lihat sama-sama dulu. Bapak Ibu sekalian ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya ini ayat yang sangat favorit sekali, tentunya kita tahu. Ayat ini saya yakin semua kita sudah mendengar, dan apakah ada yang sudah bisa menghafal dan bisa menyebutkan nats Alkitab ini ya. Setelah kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 16, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin akan memperdengarkan akan firman Tuhan ini. Haleluya. Ya. Bacaan Alkitab hari ini yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin, amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa, saudara-saudara, tidak binasa. Artinya tidak dihukum, artinya tidak mengalami kematian. Yang kedua, kematian yang kekal di dalam neraka, saudaraku. Melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang kedua itu di sorga. Bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lewat pengorbanan Yesus ini, kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal ya. Dalam bahasa Inggris disebut everlasting life. Saudara, kita semua sudah ada dalam everlasting life, yaitu hidup yang kekal di dalam wadah CLCC ini ya. Singkatan dari City Everlasting Life Community Church. Artinya ini gereja komunitas orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal, saudaraku. Apapun bentuk gereja tersebut, saudara-saudara kasih Tuhan, ya, dari berbagai macam ragam liturgi dan sebagainya, tapi semua akan menuju kepada hidup yang kekal, yaitu di sorga. Saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dua kali, mati cuma sekali, saudaraku. Mati pertama kali dikuburkan di bumi, ya, dalam liang lahat di tanah ukuran 1 meter. Namun karena kita sudah percaya Yesus, kita hidup pertama kali seperti sekarang ini di bumi, dan pada saat Yesus datang atau pada saat kita akan dipanggil Tuhan, saudaraku, kita akan mendapatkan hidup yang kedua, hidup yang kekal di sorga, saudaraku. Itu bagi kita yang percaya. Orang percaya mendapatkan hidup yang kedua di sorga, hidup dua kali, satu kali di bumi dan satu kali di sorga. Tapi mati cuma sekali di bumi ya.
Syukur-syukur kalau kita tidak mengalami kematian pada saat Yesus datang, kita akan diangkat bertemu dengan Tuhan. Namun tubuh yang kita kenakan saat ini, tubuh darah dan daging yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit, saudaraku. Nah, tubuh ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Makanya diganti dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Katakan amin. Karena surga begitu suci, begitu kudus, begitu bersih, sehingga tubuh yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit ini tidak layak ada di sana. Maka diganti dengan tubuh yang baru, ya saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Yesus, apalagi kalau dia sudah murtad, dia hidup saudaraku hanya sekali aja di bumi, tapi mengalami kematian yang kedua, 2 kali. Kematian pertama di bumi, lalu kemudian kematian yang kedua itu di dalam neraka, ya. Bagi yang sudah murtad, kalau dia mau bertobat kembali, akan dipulihkan Tuhan, akan diselamatkan. Ibarat ini anak yang terhilang, dia kembali kepada Bapa, masih ada grace, masih ada anugerah, kesempatan bagi dia. Tapi kalau dia tidak lagi kembali kepada Yesus, dia terhilang selama-lamanya. Doakan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang dalam kondisi demikian, karena mereka ini tersesat. Dan saya percaya dengan doa kita bisa menjangkau mereka, saudaraku, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya, saudara yang kasih Tuhan, orang percaya itu doanya bila yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Oke, kita akan kembali Bapak Ibu sekalian tentang rahasia tak terbatas kuasa kematian Yesus. Nah, mari kita akan lihat memahami hal ini tentang rahasia tak terbatas kuasa kematian Yesus ini dapat kita pelajari di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-40 sampai 42, dan hari ini kita akan menyelesaikan Yohanes pasal 19, nanti malam kita masuk di pasal yang ke-20, Yohanes pasal 20 ya. Dari ayat-ayat ini saudaraku, kita temukan paling tidak ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia tak terbatas kuasa kematian Yesus. Kira-kira siapa dia yang mengetahui rahasia kuasa kematian Yesus, tak terbatas kuasa kematian Yesus? Mari kita lihat saudara-saudara, siapa dia? Dia rupanya dia adalah orang percaya yang telah memahami. Dia memahaminya bagaimana, saudara? Yang pertama, ini dia, kebenarannya adalah kematian Yesus telah membaharui adat istiadat di dalam hidup orang Yahudi. Ya, adat istiadat orang Yahudi ini adalah bagian dari kehidupan keagamaan mereka. Mari kita lihat, yaitu hari yang namanya ini hari Sabat dan hari tentang hari Paskah ini. Kita lihat ya, Yohanes 19 ayat yang ke-40. Ya, Yohanes 19 ayat 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Amin. Nah, ini dia. Jadi kematian Yesus ini, saudaraku, dia telah membaharui adat istiadat di dalam kehidupan tradisi orang Yahudi. Jadi masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu punya adat istiadat tradisi. Dan ini sudah tertulis dalam Alkitab, saudaraku. Pada waktu Yesus mati, mereka mengambil mayat Yesus. Mereka ini adalah, kemarin kita sudah pelajari, yaitu Yusuf orang Arimatea. Ya, Yusuf Arimatea ini seorang yang sudah menjadi murid Yesus. Juga seorang yang secara keuangan ekonomi, dia orang kaya, saudaraku ya. Tetapi hatinya begitu cinta Tuhan luar biasa karena dia sudah menjadi murid Tuhan. Dan kemarin saya sampaikan, kalau Pilatus saja sebagai manusia, meskipun dia juga seorang pejabat, saudara ya, sebagai seorang kepala negara yang mempunyai kekuasaan, wewenang yang ada sebagai gubernur, dia bisa meluluskan, dia bisa mengabulkan, dia bisa menjawab, memenuhi permintaan dari Yusuf Arimatea ini. Kemarin saya sampaikan, kalau Pilatus sebagai manusia saja bisa memberikan jawaban, meluluskan, bisa meresponi akan permintaan dari seorang bernama Yusuf Arimatea, bagaimanakah mungkin Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang kepadanya kita berdoa, kita berseru, apakah dia tidak menjawab doa kita? Pasti menjawab, saudaraku. Nah, apa rahasianya? Karena Yusuf
Arimatea, dia seorang yang cinta Tuhan, seorang yang mengerti tentang pengorbanan Yesus, dan dia mau mempersembahkan apa yang dia punya, yaitu tempat taman yang dia punya itu untuk pekuburan Yesus di situ. Luar biasa ya. Makanya kemarin saya sampaikan, orang-orang yang hatinya tulus, yang hatinya bersih, yang tahu untuk menghargai pengorbanan Yesus, yang suka memberi untuk Tuhan, maka mereka ini permintaannya selalu dikabulkan oleh Tuhan. Cepat dijawab Tuhan. Katakan amin. Ini hal yang pertama. Nah, kita lihat saudaraku ya. Jadi Yesus yang sudah mati, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya saudaraku ya. Mereka membungkus dengan kain kapan, saudaraku, kemudian dengan kain lenan juga, dan membubuhinya dengan rempah-rempah ya. Tujuannya apa? Membubuhi dengan rempah-rempah supaya mayatnya itu, jasadnya, tubuhnya itu nggak membusuk. Tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian, Yesus luar biasa, saudara kesan Tuhan. Dengan kematian Yesus ini ada kuasa, saudaraku ya. Ada kuasa kebangkitan Yesus ini, saudaraku. Saudara, kuasa kematian Yesus ini, dia telah membaharui ya adat istiadat di dalam hidup orang Yahudi. Nah, saudara, kalau saya pernah dengar cerita itu, ini Ibu Elis ada di sini ya, Ibu Elis Atta. Kalau di Toraja itu orang yang sudah mati itu bisa dihidupkan lagi dengan adat istiadat ritual mereka, dan orang itu bisa bergerak. Itu sempat saya dengar cerita, memang saya tidak lihat langsung karena ada di Ambon banyak orang Toraja, dan sana ketika mereka melakukan itu, saudara kasih Tuhan ya, itu saya dengar cerita dari saudara saya bilang itu orang yang sudah mati itu bisa bergerak lagi. Sampai segitu Bapak Ibu sekalian ya. Namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja selaku untuk membaharui adat istiadat. Adat istiadat yang kadang-kadang dia bisa melenceng, bisa melanggar firman Tuhan. Nah, Yesus lewat kuasa kematian ini dia sudah membaharui adat istiadat ya di dalam orang Yahudi. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, karena itu saudara kasih Tuhan, kita hidup ini bukan karena adat istiadat yang kita menyelamatkan kita, tidak, tapi kebenaran firman Tuhan ya. Terkadang adat istiadat ini malah membuat kita makin hari makin jauh daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya kita hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi sahabat-sahabat kita yang terikat dengan roh adat istiadat ini, supaya Tuhan juga menyelamatkan mereka ya. Saudara, ini sama seperti Yesus hidup dalam adat istiadat orang Yahudi ini, saudara. Baik kehidupan dia, kematian dia sudah membuat restorasi, membuat suatu penggebrakan kebangunan rohani, supaya orang-orang tidak terikat lagi dengan roh adat istiadat ini. Nah, mari kita lihat yang kedua, suatu siapakah orang yang mengerti rahasia kuasa kematian Yesus ini. Yang kedua, saudaraku, ini kita lihat ya. Saudara-saudara, kematian Yesus itulah menyatakan bahwa dia hadir di tempat yang baru. Nah, di tempat yang baru itu di mana? Yaitu di sebuah taman yang menjadi milik dari Yusuf Arimatea. Yesus hadir di situ, ya, baik secara mayatnya, ya, jasadnya, tapi Yesus sudah dihadirkan di situ. Kita lihat Yohanes 19 ayat 41. Yohanes 19 ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Amin. Wow, ada kubur yang baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Inilah Yusuf Arimatea, seorang yang punya suatu taman itu yang dia sudah belikan, yang dia sudah siapkan. Nah, ternyata itu disiapkan untuk Yesus ya. Dan tadi kita sudah lihat di pujian yang pertama, ketika kubur itu setelah pintunya terbuka, Yesus sudah tidak ada lagi karena dia sudah bangkit ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, kuasa kematian Yesus ini itulah menyatakan bahwa dia hadir. Dia hadir di tempat yang baru, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang kuburan. Nah, ada juga orang-orang yang biasanya kalau mereka pindah rumah baru atau minta pindah kantor baru, biasanya mereka mengadakan syukuran di situ, saudaraku. Tujuannya apa? Supaya mereka ingin menghadirkan Tuhan
di tempat yang baru itu. Supaya apa? Di tempat yang baru itu mereka benar-benar bisa merasakan kasih anugerah Allah mengalir di situ, termasuk juga mereka mengharapkan rezeki, penyertaan dan perlindungan Tuhan di tempat itu, saudaraku ya. Dan terutama Bapak Ibu sekalian, bukan cuma masalah ruangan bangunan secara fisik, tapi bangunan roh kita ini harus dibaharui, saudaraku ya. Hati kita dibaharui, hidup kita dibaharui, manusia yang lama, saudara kita rela untuk ditinggalkan, dan manusia baru itu saudaraku yang sudah datang ini kita sambut, izinkan Yesus hadir di dalam hati kita. Kalau hati kita masih manusia lama, roh kita masih roh yang lama, bagaimana Tuhan mau hadir di dalamnya, saudaraku? Dan Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, dia suka sekali hadir di tempat yang baru, saudaraku. Dan karena itu saya berdoa supaya pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, biarlah hati saudara sekalian di hari Minggu ini, hati saudara minta Tuhan baharui, Tuhan berikan kau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Supaya Tuhan berkenan bisa hadir di dalam hati dan hidupmu. Amin. Dan di saat Tuhan sudah hadir dalam hati dan hidupmu, maka percayalah sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Apa itu? Kesembuhan terjadi. Apa itu? Mujizat terjadi. Apa itu? Pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu. Yang tidak ada, Tuhan buat menjadi ada. Sekalipun itu yang ada padamu sedikit, Tuhan bisa buat jadi banyak. Sekalipun yang ada itu Tuhan bisa buat jadi berlimpah-limpah, saudaraku ya. Kurang Tuhan bisa buat berlimpah-limpah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Kenapa? Masalahnya Tuhan hadir di situ. Tapi kalau saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan datang dan dia lihat masih ada banyak di dalam hati kita ini masih kotor, saudaraku. Tuhan mau hadir, Tuhan seperti tidak tahan. Tuhan seperti tidak nyaman ada di situ, karena ada sesuatu yang mengotori hati dan hidup, yaitu dosa, kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, amarah, kemudian kepahitan. Tuhan tidak mau hadir, saudaraku. Tuhan hadir di hati yang suci. Nah, bagaimana supaya hati kita bisa suci? Setiap hari kita mandi suci, ya, dengan air suci, yaitu firman Tuhan, supaya kita disucikan dari hari ke hari sehingga kita menyerupai Yesus. Amin, saudaraku. Sama seperti kita hadir pagi ini, saudara, sebelum kita ikut kebaktian, tentu kita sudah mandi dulu, kita bersihkan diri kita sehingga kita tampil, Bapak Ibu sekalian, tampil untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga tentang rahasia tentang kematian Yesus ini, saudaraku ya. Ada kuasa di dalamnya. Kuasa kematian Yesus ini yang ketiga. Kematian Yesus itu pasti telah diingatkan ya. Peristiwa dari pentingnya Paskah itu. Jadi Paskah dari kata Passover, artinya dilewatkan, diluputkan, diselamatkan, saudaraku, dihindarkan dari semua bahaya. Seperti orang Israel ketika mereka ada di Mesir, setiap ambang pintu rumah orang Israel harus dilaburi akan darah domba itu. Supaya apa? Ketika malaikat maut lewat di depan pintu rumah orang Israel, ketika mereka melihat ada tanda darah, itu orang tuan rumah di dalam rumahnya tidak ada satupun yang anak sulungnya yang mati. Sementara orang-orang Mesir anak sulungnya mati semua karena tidak ada tanda darah. Ya, mari kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 42. Ya, Yohanes 19 ayat 42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Amin. Maka mereka meletakkan mayat Yesus itu ya. Karena hari itu hari persiapan apa? Persiapan orang Yahudi. Nah, persiapan orang Yahudi ini hari apa? Ini pas hari Paskah. Yesus mati, suatu hari di mana mereka ingat tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan, menghindarkan orang Israel dari bahaya kematian yang mengancam. Sementara orang-orang Mesir semuanya mati anak sulungnya, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai di kalangan istana, semua mati, baik itu manusia maupun hewan. Tapi orang-orang Israel tidak ada satupun yang anak sulungnya mati. Kenapa? Karena ada tanda darah, ya. Itulah yang disebut dengan Paskah. Paskah artinya Passover.
dilewati, diluputkan, diselamatkan. Nah, Tuhan pun begitu dengan kita. Pastikan pagi hari ini di dalam hidup saudara dan saya ada tanda darah, yaitu darah anak domba Allah. Kemarin kita sudah bahas ya, waktu lambung Yesus ditikam, saudaraku, itu mengeluarkan air dan darah dan air, saudaraku ya. Saudara, darah itu bicara tentang pengorbanan Yesus, bicara tentang penebusan Yesus yang membeli kita semua, membayar hutang dosa kita. Dia bayar dengan darahnya, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya sendiri, darah yang sangat mahal itu ya. Kemudian ada air. Saudara, selain ada darah, ada air. Air ini bicara tentang pemurnian, bicara tentang penyucian, pembersihan, sehingga hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, setiap hari kita dilayakkan Tuhan, kita dibersihkan, kita disegarkan lewat air, yaitu firman Tuhan, saudaraku ya, sehingga hidup kita makin hari makin berkenan, menjelang kedatangan Tuhan kembali, dan kita sudah siap diselamatkan. Katakan amin. Mari kita lihat apakah hasilnya dari rahasia kuasa kematian Yesus ini. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, ini hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu untuk menghormati kematian Yesus sebagai sang penebus. Mari kita lihat dulu Yohanes 19 ayat 40. Ya, Yohanes 19 ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Amin. Amin. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah yang pertama, Yusuf Arimatea, seorang yang kaya, yang diberkati secara keuangan, ekonomi. Nah, dia sudah siapkan kuburan yang di taman itu untuk Yesus. Lalu selain Yusuf Arimatea yang sudah menjadi murid Yesus, ada juga seorang tokoh ya, pemimpin agama, katakanlah seorang pendeta besar ya, yang bernama Nikodemus, seorang ahli Taurat ini. Dia juga datang, dia membawa rempah-rempah juga. Ya, dan yang lain-lain di situ ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus, ada Maria istri Klopas, saudaraku. Nah, mereka ini adalah orang-orang percaya yang tahu menghormati kematian Yesus ini adalah sang penebus ya, penebus dosa manusia ini, saudaraku. Nah, saya berdoa supaya pada pagi hari ini, dengan adanya kita mempelajari firman ini, membuat kita makin menghormati Yesus sang penebus itu. Nanti malam kita akan mengadakan untuk perjamuan kudus. Setiap kali Bapak Ibu kita mengadakan perjamuan kudus, saudara pegang roti, saudara pegang anggur. Saudara ingat akan pengorbanan Yesus ya, yang telah mati di kayu salib, saudaraku. Dan itu adalah roti yang kita pegang, imani itu adalah tubuhnya sendiri. Dan anggur yang kita pegang, kita imani itu adalah darahnya sendiri. Dan tidak mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk Tuhan menolong bahkan menyembuhkan orang sakit. Katakan amin ya. Nanti malam kita siapkan roti dan anggur, Bapak Ibu siapkan ya di rumah masing-masing. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari rahasia kuasa kematian Yesus ini, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia bukan lagi menjadi sekedar pengikut Yesus, tetapi dia ini menjadi pelaku dari firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 41. Yohanes 19 ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Amin. Amin. Di situ ya ada kubur, suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Jadi Bapak Ibu lihat, ini adalah orang-orang yang bukan sekedar menjadi pengikut Yesus, ya, tetapi dia ini adalah menjadi seorang pelaku firman. Siapa pelaku firman? Ini adalah Yusuf Arimatea, ya. Saudara-saudara, sebagai seorang yang sukses dalam pekerjaan, dalam bisnis, selaku dia orang yang diberkati, selaku, tetapi dia juga menjadi murid Yesus
setelah dia belajar tentang rahasia-rahasia firman, dan dia tidak lupa akan ajaran-ajaran Yesus ini, maka dia memberikan apa yang dia punya, yaitu taman yang dia punya itu, saudaraku, dan kuburan yang masih baru belum pernah dimakamkan seseorang, itu diberikan kepada Yesus, ya. Saudara sentuhan beda dengan orang yang hanya sekedar menjadi pengikut, saudaraku. Kalau pengikut dengan orang yang melakukan firman itu beda, saudaraku. Orang yang sekedar menjadi pengikut, dia tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang begitu belajar akan firman Tuhan, dia mengerti tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diingatkan, dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah belajar apa yang benar. Ya, itulah beda murid dengan umat, saudaraku, ya. Kalau hanya sekedar jadi umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu dia tidak punya pondasi yang kuat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dia itu menjadi murid, dia punya pondasi yang kuat, sehingga apapun yang terjadi diterpa oleh angin badai, dia tidak mudah bergeser, ya. Kalau dia juga diterpa oleh angin badai, dia punya akar itu nancap ke dalam, makin kokoh, itu pohon tidak akan mudah tumbang. Tapi kalau akarnya tidak kokoh, dia hanya sekedar menjadi seorang pengikut, itu mudah sekali terhempas, saudaraku, ya, tergerus oleh berbagai macam, saudaraku, angin pencobaan dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah menjadi murid Tuhan, makin hari dia berakar makin dalam imannya, dia tidak mudah meninggalkan Yesus, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Ini kita perhatikan, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ini meletakkan mayat Yesus di tempat yang sebenarnya. Di tempat yang sebenarnya itu di mana, saudaraku? Yaitu di kuburan yang baru itu, ya. Jadi tidak salah menempatkan. Itu pas sekali. Kita lihat Yohanes 19 ayat 42. Yohanes 19 ayat 42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Wow, ke situ itu punya siapa itu? Itu punya Yusuf Arimatea. Yusuf, saudaraku, karena dia sudah belajar sebagai seorang murid, dia sudah belajar akan firman Tuhan. Dengan senang hati, saudaraku, dia tidak keberatan. Dengan senang hati dia menyambut akan mayat Yesus yang diletakkan di situ. Dan luar biasa, Alkitab mencatat sampai hari ini, saudaraku, bahwa apa yang ditulis di dalam firman Tuhan itu ya dan amin, ya. Saudara, apapun yang kau lakukan bagi Tuhan, itu semua ada nilai, ada value. Tuhan menulis, Tuhan mencatat semua yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Kesetiaanmu, selaku kesungguhanmu, apapun yang kau berikan, kau persembahkan, semua itu diperhitungkan Tuhan. Dan itu sebagai sebuah kebenaran, ya. Dan semua kita pada akhirnya juga, kita akan menuai apa yang kita akan lakukan bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, tadi saya sudah menyapa di sana di kota Parepare ada Ibu Elis Atta. Ibu Elis bisa berdoa untuk firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Oke, Bu Elis, apakah mungkin Bu Elis lagi sibuk, ya? Ya, tidak apa-apa. Mungkin nanti doa ini akan dinaikkan oleh Ibu ADC, ya, dari Sidoarjo. Silakan Bu ADC. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman kebenaran yang sudah Tuhan Yesus sampaikan buat kami semua lewat hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar benar-benar menguatkan kami. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami terus tetap tekun, kami harus tetap dekat kepadamu Tuhan. Dengan kuasa kematian sekaligus kuasa kebangkitan menjadi jaminan untuk kami hidup hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah berhenti berbicara melalui hamba-Mu, tapi terus menuntun dan mengingatkan kami di setiap langkah kami, di setiap saat, setiap menit, dan setiap detik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kembali hamba-Mu. Kami percaya
Tuhan sudah punya yang terbaik untuk hamba-Mu, yaitu gembala kami, Pastor John. Kehidupan sehari-hari, sandang, pangan, dan papan, Tuhan sediakan terbaik untuk rumah tangganya, kehidupan bersama istri dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan juga ada bersama anak-anaknya di dalam pendidikan anak-anaknya, terutama untuk Cindy, Tuhan yang sudah Tuhan taruh di satu kampus. Tuhan akan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan akan bersama dengan dia untuk menjauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk. Agar Cindy boleh menjadi teladan, boleh menjadi dekat bagi teman-teman sekitarnya di kampus yang saat ini sedang dia jalani, ya Tuhan. Dengan anak-anak yang lain, Tuhan, untuk James dalam pendidikannya, dan untuk Johan, untuk rencana ke depan yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat daripada anak-anak-Mu. Dan sekali lagi Tuhan berkati kehidupan suami istri, Pastor John dan Ibu Sinta, rumah tangganya, ya Tuhan, terlebih di dalam pelayanannya. Tuhan tetap ada kaki dia terus menyala di dalam pelayanan gereja. Untuk membawa banyak orang, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, untuk kami semua yang sudah hadir, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini, agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Apapun akan kami hadapi, pasti kami bersama dengan Engkau, kami bisa melewati semuanya di dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, dan biarlah segala puji hormat kemuliaannya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Evangelis Ibu Dr. Randa ADC dari Surabaya, Sidoarjo, ya. Tuhan berkati Bu ADC. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu ADC yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak John juga sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu ADC dari Sidoarjo. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga.
I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat dan oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati evangelis Ibu Dr. Randa ADC dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa profetik. Amin. Kembali kepada host kita yang luar biasa. Ya, terima kasih kepada Ibu ADC yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani dari Surabaya. Silakan Ibu Indriani. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Kami akan membawakan pengumuman gereja CLCC. Ya, sebentar Bu Indri. Oke, Pak Jan. Ya. Ya, pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba. Bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi, penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer lewat rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via OVO, yaitu Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johanis. Bagi Bapak Ibu yang telah mendukung pelayanan Gereja CLCC melalui persembahan taburan kasih, maka Gereja CLCC akan memberikan ucapan upahmu besar di surga. Dikirim secara rutin ke nomor WA masing-masing pribadinya. Hadilah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, Kamis malam pukul 8. Dibuka bagi yang bergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya. Mungkin itu dulu pengumumannya untuk disampaikan oleh Ibu Indriani ya. Oke. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Indriani, Tuhan memberkati. Gimana kemarin acaranya? Sukses Bu? Sukses Pak. Ya, terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu semuanya, juga hambanya yang setia Bapak John yang telah mendoakan proses lamaran Feli bersama Chris tadi malam. Semua berjalan dengan lancar, keluarga datang keadaan sehat, juga Chris sama Feli dalam sehat. Terima kasih Pak John dan bapaknya juga sehat. Kami semua keluarga datang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jakarta, dari NTT, semua sehat itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Kita juga minta dukungan doa. Nanti tanggal 12 Chris akan berobat ke Penang. Kita doakan semoga dia sembuh dan sehat
sampai ke jenjang pernikahan. Terima kasih Pak John, Tuhan memberkati. Praise the Lord, kita dukung dalam doa ya. Ya, oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Rosalind dari Jerman. Ya, terima kasih kepada Ibu Indriani yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Sekarang saya akan kembalikan kepada Bapak Pastor John Sarbunan untuk doa berkat. Silakan Bapak John. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu hati bersama-sama kita berdoa untuk Ibu Indriani yang minta supaya untuk acara pernikahan anaknya bisa berjalan lancar, dan juga untuk calon menantunya yang akan berobat besok tanggal 12 ke Penang, supaya Tuhan sertai ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dari tempat ini, dari tempat masing-masing anak-anakmu berada, kami bersatu hati berdoa untuk Chris yang akan berobat pada tanggal 12. Oh Tuhan, bulan ini di Penang, Tuhan mendahului dia, Tuhan sembuhkan dia, maka dia sembuh, pulihkan dia, maka dia pulih, sehatkan dia, maka dia sehat, sehingga pada hari hanya mereka akan mengadakan acara pemberkatan nikah untuk tahun depan, semua bisa berjalan dengan lancar. Kami bersyukur tadi malam acara pertunangan sudah bisa berjalan dengan baik, semua oleh anugerah Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Ibu Indriani, pulihkan kesehatannya dia juga, kesehatan malainya, kesehatan juga ya Tuhan ibunya. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja saat ini, tercurah dan dicurahkan, dan kami percaya tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, berkati Tuhan Ibu Indriani, sekeluarga bersama semua anak mantu cucunya. Kami percaya dalam penyertaan perlindungan Tuhan, dan pakai menjadi berkat, menjadi kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga ya Tuhan Ibu Rosalind dan Pak Bruri di Jerman yang sudah ambil bagian di pagi hari ini sebagai host, yang telah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati Bu Rosalind, Tuhan sembuhkan kakinya, pulihkan secara total di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini untuk Ibu Rosalind dan Pak Bruri di usia mereka yang bertambah suntuk. Tuhan, mari berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Berkati semua anak mantu cucu di Jerman. Kami doakan juga Ibu Shirley yang akan menikah di tahun depan. Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik oleh kasih anugerah Tuhan. Tuhan cukupi segala sesuatu yang mereka butuhkan. Juga Ibu Sandra, Tuhan pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Kasih anugerah-Mu mengalir sehingga dia sehat, dia pulih secara mental segalanya. Tuhan, kami yakin kuasa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Pak Bruri dan Bu Rosalind di usia mereka yang bertambah suntuk ini. Rencana untuk datang ke Indonesia, Tuhan, kami doakan semua dilancarkan, dimudahkan. Semua urusan-urusan ya Tuhan yang ada di Indonesia, kami doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan ambil alih apa yang sudah diambil, dicuri oleh musuh. Tuhan kembalikan dalam kehidupan Pak Bruri sekeluarga. Terima kasih kalau Engkau sudah bertindak, maka pintu-pintu yang tertutup pasti terbuka, jalan-jalan buntu pasti terbuka dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang menolong dan membela Pak Bruri dan Bu Rosalind. Biarlah mereka boleh menikmati ya Tuhan kebahagiaan, kedamaian. Oh Tuhan, bersama dengan semua anak mantu cucunya. Terima kasih Bapak. Jauhkan, hindarkan dari segala bahaya, musibah, dari permainan palsu anak-anak manusia. Jauhkan dari segala hal yang membuat mereka dirugikan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kuasa-Mu, berkat-Mu sudah dicurahkan dalam kehidupan Pak Bruri sekeluarga. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati Pak Sony sekeluarga, berkati juga Bu Shirley sekeluarga, berkati juga Bu Sarah sekeluarga. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu ADC dalam nama Yesus. Immanuel, Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus. Dan Tuhan Immanuel yang tetap ada bersama dengan engkau dalam setiap musim kehidupanmu. Ada waktu di mana engkau lemah, tapi ada waktu di mana engkau kuat. Dalam
nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Dan Tuhan serta engkau kemanapun engkau pergi bersama dengan Tuhan. Setiap janji firman yang sudah engkau dengar, yang kau renungkan, yang kau simpan dalam hati, itu semua akan digenapi dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati semua anak-anaknya ya Tuhan. Mulai dari Rebecca, juga Gary, juga Allen dengan keluarga mereka. Kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Kau berjanji akan firman-Mu, anak cucu orang benar, perkasa di bumi, dan tidak akan meminta-minta roti. Tuhan berikan mereka masa depan penuh harapan. Dalam nama Yesus, mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, sertai mereka dalam pekerjaan mereka. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan, diperlukan, bahwa mereka lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak, kami doakan juga untuk Ibu Elis Atta yang ada di kota Parepare. Tuhan melihat setiap pergumulan, setiap doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap derai air matamu, Tuhan sudah tampung dalam kirbatnya. Dan Tuhan mengubahkan air matamu menjadi mata air kehidupan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pegang engkau, Bu Elis, dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Engkau akan melewati semua persoalanmu satu persatu, engkau lewati bersama dengan Tuhan. Dan Amin. Tuhan dengan tangan yang kuat sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Dia. Di dalam nama Yesus, bahkan Dia pun berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, sehingga tidak ada satu penghambat, penghalang, rintangan apapun yang menghalangi perjalananmu bersama dengan Yesus. Pastikan di saat engkau melangkah bersama dengan Tuhan, langkah-langkahmu dituntun oleh Tuhan, dan langkah-langkahmu menghasilkan jejak, menghasilkan berkat lemak. Tuhan akan memberkati engkau dalam nama Yesus. Tuhan yang sudah menyertai dan membela engkau di waktu-waktu yang lalu, Tuhan yang sama akan membela, menyertai engkau di hari-hari ini. Engkau akan melihat dalam nama Yesus yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Tetap percaya, setiap janji firman yang kau pegang, yang kepadanya engkau berseru, engkau bawa di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mendengar doamu, dan Tuhan sedang menjawab doamu, dan Tuhan sedang persiapkan pertolongan, berkat, kuasa, kemenangan bagimu. Dan saya berkata hari ini semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Kasih mereka akan dipulihkan, untuk mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi engkau sebagai seorang ibu yang percaya, yang telah melahirkan mereka. Doakan mereka, karena masa depan mereka ditentukan dari apa yang kau doakan. Berkati mereka selalu di dalam doa, di dalam nama Yesus. Jaga hatimu dengan baik, lupakan hal yang sudah terjadi di waktu yang lalu. Lihat Tuhan, sesuatu yang baru sedang datang dalam hidupmu. Sambut sekarang, sambut. Karena itulah masa depanmu, itulah kekuatanmu, itulah kemenanganmu. Yaitu firman Tuhan yang memberikan sebuah jaminan dalam kehidupanmu. Yesus sudah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah kekuatanmu, kemenanganmu di hari-hari yang engkau sedang butuhkan pertolongan Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan akan pulihkan keluarga Bu Elis, dan kami percaya ketika Tuhan memulihkan keadaan Bu Elis, keadaan mereka Pak Kim Sun dalam nama Yesus. Engkau sedang berdoa, engkau sedang bergumul, engkau sedang menjerit, dan Tuhan tidak akan pernah izinkan pencobaan yang engkau alami ini melampaui kekuatanmu. Amin. Tuhan begitu setia, Tuhan akan membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Bu Aceh, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu, keperluanmu. Kasih anugerah alam akan mengalir, memulihkan hatimu, memulihkan jiwamu, memulihkan rohmu, bahkan juga menyembuhkan engkau, menyembuhkan suamimu, dan semua anak-anakmu. Aku berkata hari ini, Tuhan akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat, hati yang benar-benar melakukan segala perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyelesaikan masalahmu Bu Aceh. Tetap percaya, rumah yang engkau gumuli yang hendak dijual,
Dalam nama Yesus, atas perkenanan Tuhan, rumah itu akan terjual dengan cara ajaibnya Tuhan. Tetap bergantung, berharap pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakanmu, dan andalkan Tuhan. Di situlah engkau diberkati Tuhan. Mari berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Berkati juga Ibu Sinta, berkati anak-anak, baik Yohan, Cindy, dan James. Berkati kami semua. Teman-teman yang tidak bisa sempat hadir di hari ini, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka lemah, kuatkan, susah, hiburkan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuhkan Ibu Ong Gio Kim, sembuhkan Ibu Ratna Marlina, sembuhkan Pak Darmawan Lim SH di Kota Medan, sembuhkan juga calon istrinya Ibu Hana Nova, di dalam nama Yesus. Evangelis Hana Nova, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, mari kami doakan juga Tuhan, teman-teman kami Tuhan yang lain, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, Pak Wongtir, Pak Frans Angki, Tuhan sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan mereka. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami, juga untuk Cinyo yang ada di Nganjuk, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, di hidup, di mulut ada kuasa Tuhan. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau doakan, kau perkatakan, itu ada kuasa yang meng-create, kuasa yang menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Tuhan berkati nanti malam ibadah Tuhan sepanjang hari ini, berkati dalam nama Yesus. Ibu ADC bersama dengan tim yang melayani, Tuhan memberkati juga dalam acara persiapan perjamuan kudus. Tuhan tolong ketika semua yang datang dengan hati yang percaya, memegang roti dan anggur, Tuhan kami doakan keajaiban Tuhan terjadi, mengubahkan roti itu yang mereka pegang, anggur yang mereka pegang bukan roti biasa, tapi itu adalah tubuhmu sendiri, dan itu adalah dagingmu sendiri, dan juga anggur itu yang kau ubah menjadi darahmu sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu Bapa, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, berkati kebaktian sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Mari saudara, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Bu Rosalin, Pak Bruri, selamat beristirahat. Bu Elis, Tuhan berkati ya. Bu Indriani, Bu Wace, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam buat Pak Kim Sun ya. Oke, Tuhan berkati Bu ADC. Bu Elis, salam buat anak-anak semua di sana. Baik, makasih. Bu Wace, Elvi Atta, Makasih. Ibu Sinta, Yohan, Praise the Lord. Sampai kita ketemu lagi. Ya, God bless you all. God bless you all. Selamat malam, selamat beristirahat Pak Bruni, Bu Rosalin. Ya, selamat malam. Amin. Juga tidur yang nyenyak ya. Sampai jumpa lagi Bu Indriani. Salam buat semua di sana, buat Mama ya. Oke, terima kasih. Ya, buat keluarga besar. God bless you all. Bye-bye. Terima kasih, bye. Amin.